Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terus Belajar. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. IPA kelas 7. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, mari kita bahas. Apa itu lingkungan? Jika kamu melihat gambar ini, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiranmu? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, maupun di perairan. Pada dasarnya, lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama, produsen atau autotrof, konsumen atau heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Untuk lebih memperjelasnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu produsen, autotrof. Autotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Siapa yang bisa menghasilkan makanannya sendiri? Ia adalah tumbuhan. Contohnya seperti tanaman jagung dan tanaman padi. Ia bisa menghasilkan makanan sendiri karena ia dapat melakukan fotosintesis karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat melakukan fotosintesis. Yang kedua ialah konsumen atau heterotrof. Pengertian konsumen atau organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof ini. Terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi, antara lain yaitu yang pertama, karnivora atau pemakan daging. Contohnya adalah serigala dan macan. Yang kedua ialah herbivora, pemakan tumbuhan, ada jerapah, kambing, dan sapi. Yang ketiga ialah omnivora, pemakan segalanya, yaitu ada contohnya seperti kera, tikus, dan juga beruang. Yang ketiga ialah pengurai, dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur tanah. Contohnya, yang pertama, kita bisa melihat adanya cacing, lalu bakteri, dan yang terakhir adalah jamur. Adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya. Setelah membahas komponen biotik, kita akan membahas komponen selanjutnya, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik antara lain ialah air, tanah, udara, dan juga sinar matahari.
Setelah membahas tentang biotik dan abiotik, sekarang kita akan membahas satuan dalam ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Jika kamu lihat gambar, kira-kira makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di lingkungan tersebut? Apakah makhluk yang hidup di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang satuan-satuan dalam ekosistem, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama, ada satuan individu. Ada populasi, komunitas, habitat, ekosistem, dan juga biosfer. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Satuan individu. Individu ialah satu satuan makhluk hidup yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya seperti satu ekor harimau dan satu tumbuhan rumput. Yang kedua ialah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Contohnya, kumpulan harimau, ia akan menjadi populasi harimau. Dan kumpulan rumput, ia akan menjadi populasi rumput. Selanjutnya, ialah komunitas. Komunitas ialah kumpulan bermacam-macam populasi makhluk hidup. Contohnya ialah komunitas hutan. Di sana ada berbagai jenis populasi-populasi yang sebelumnya telah kita bahas. Selanjutnya ialah habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon, buaya di sungai, dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Jika penjelasan habitat sudah cukup jelas, maka kita akan melanjutkan ke satuan berikutnya, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat berjenis-jenis makhluk hidup, komunitas melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan abiotik di sekitarnya, seperti dengan air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan abiotik tersebut, terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya, ekosistem sungai, kebun, dan pantai. Dan tibalah kita pada satuan yang terakhir, yakni biosfer. Seluruh ekosistem di permukaan bumi kita ini membentuk biosfer. Dari satuan yang paling kecil, individu, kita lanjutkan ke populasi, populasi harimau, populasi rumput, dan kita lanjutkan lagi menjadi komunitas, yaitu di sebuah tempat yang bernama hutan. Lalu kita lanjutkan lagi menuju habitat, tempat makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu ekosistem-ekosistem, dan kumpulan ekosistem-ekosistem ini disebut dengan biosfer. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan materi berikutnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.